Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Wa sallihi wa qullihi wa nasbihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal yang ketiga, Jadi itu baru. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa makna la ilaha illallahu la ma'buda. Di pasal ini akan menjelaskan makna la ilaha illallah. La ilaha illallah itu apa sih? Yang kita ketahui sekarang yang beredar itu kan tiada Tuhan selain Allah. Udah, gitu kan? Nah, apa sebenarnya maknanya? La ilaha wa makna la ilaha illallah itu la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Jadi yang dikehendaki oleh la ilaha illallah itu adalah maksudnya tidak ada zat yang berhak disembah kenyataannya, fil wujudi itu dalam kenyataannya, kecuali Allah. Mungkin boleh beberapa atau siapa aja itu nyembah apa, tapi itu enggak nyata, tidak nyata sebagai Tuhan. Maksudnya bukan Tuhan, kenyataannya bukan Tuhan gitu. Jadi yang disembah dan nyata-nyata itu Tuhan itu hanya Allah. Makanya itu orang kafir 70 tahun ngelapatin itu beruntuk semua dosanya. Itu saking saktinya lafaz la ilaha illallah. Itu. Jadi yang dimaksud adalah tidak ada zat yang disembah, berhak disembah secara benar dan nyata kecuali Allah. Udah pahamlah itu ya. Jadi yang lain-lain loh disembah tapi bukan Tuhan. Tetap Tuhan, kenyataannya bukan Tuhan. Berikutnya faslun alamatul bulughi salahun. Nah, ini sudah masuk ke ranah, tadi masih ranah kita itu ya. Nah, sekarang kita sudah masuk di area fikih. Alamatul bulughi salahun. Alamatnya atau tanda-tanda seseorang dinyatakan dewasa, baligh itu ada 3. Maksudnya dewasa apa nih? Semua kewajiban harus dilakukan, semua dosa ditanggung sendiri. Kalian sholat, ya kalian kewajiban sendiri, dapat pahala ambil sendiri. Dosa begitu juga. Nah sekarang rata-rata kalian berapa nih? 12, 13? 13. Nah kita lihat nanti ya. Ada juga tanda-tandanya kalian sudah dinyatakan dewasa. Berarti semua tanggung sendiri. Yang pertama tamamu khamsa sanatan. Sempurna 15 tahun. Komariah ini ya, komariah. Karena komariah sama Samsiah beda beberapa hari ya. Jadi yang kita pakai itu komariah. Hijriah ya. Fil dzakari wal unsa. Jadi laki-laki atau perempuan sudah 15 tahun genap full 15 tahun, berarti saat itu juga semua kewajiban wajib dijalankan. Kalau melakukan dosa, ia tanggung sendiri. Yang sebelum-sebelumnya diambil orang tua, masih tanggungan orang tua. Begitu kita menginjak 15 tahun, nah hati-hati nih nanti yang sudah 14 tahun berarti menjelang. Kalau sholatnya harus benar, puasanya harus benar, zakatnya benar, dan semuanya. Nanti kalau ada sholat yang ditinggalkan atau puasa yang ditinggalkan, wajib dibayar sampai ke sana ya. Jadi begitu 15 tahun, laki-laki atau perempuan semua wajib dikerjakan sendiri. Jadi tanggungan udah kena undang-undang lah gitu kira-kira ya. Jadi udah kena undang. Kalau nggak sholat
ya nanti diketok sama malaikat di sono. Kalau lupa ya nanti kodok dibayar. Itu yang pertama. Wal haidu fil unsa litis wal iktilamu fil zakari wal unsa litis sinina, atau setidaknya laki-laki atau perempuan yang sudah 9 tahun dan sudah pernah mimpi basah. Tahu mimpi basah, tahu ya? Nah, berarti udah nggak perlu dijelasin lagi ya. Jadi mimpi basah usianya sudah 9 tahun. Jadi kalau 9 tahun kalian sudah pernah mimpi basah, maka itu sama kategorinya dengan sudah 15 tahun. Sholat harus benar, puasa harus benar, semuanya harus benar. Kalau enggak nanti kena tuntutan undang-undang. Dorong. Nah, tutup lagi ya. Nah, ya, yang sendiri di belakang boleh, nah di sana boleh. Oke begitu ya. Jadi walaupun baru 9 tahun, kalau sudah pernah mimpi basah berarti sudah terkena undang-undang, wajib sholat, wajib puasa, wajib bayar zakat sendiri. Nah, jadi puasa harus penuh, sholat harus penuh. Kalau enggak ya nanti kodok. Nah, jadi kena kewajiban undang-undang. Yang berikutnya kita kali wal haidu fil unsa litis sinina, atau kalau enggak mimpi basah bagi perempuan sudah haid keluar darah sementara usianya sudah 9 tahun. Jadi baru 9 tahun tapi udah haid. Nah, saat itu juga dihitung sudah dewasa. Berarti sholat wajib dan seterusnya. Berbeda kalau misalnya baru 8 tahun atau 7 tahun, kok keluar darah, usianya belum 9 tahun, berarti harus ke dokter. Jadi itu bukan darah haid tapi ada yang konseler. Jadi harus ke dokter, berobat. Jelas ya? Jadi orang haid itu minimal 9 tahun. Begitu 9 tahun dia haid, maka semuanya wajib dikerjakan sendiri, terutama sholat sama puasa. Yang pokok kan itu. Zakat kan kadang-kadang kalau nggak punya uang, tapi kalau sholat nggak ada alasan, puasa nggak ada alasan, ya. Jadi nanti kalian berhitung sendiri nih. Yang udah haid berarti sholatnya nggak boleh bolong. Kalau bolong nanti ditulisin sama malaikat. Nah, nanti ditagih di sana. Ya. Nah, sampai dulu bapak itu punya teman. Jadi dulu bandel, begitu masuk pesantren, jadi baik kan sama sholat. Itu setiap hari kodoin sholat. Jadi zuhur 2, asar 2, maghrib 2, itu selama 5 tahun. Jadi biar gampang gitu. Jadi bandel, misalnya kan 15 tahun tadi, jadi baik baru 20 tahun, berarti yang 5 tahun belum, puasanya belum, sholatnya belum. Nah, jadi dikodoin maghrib 2, isya 2, subuh 2, zuhur 2, asar 2, selama 5 tahun. Nanti lunas. Kalau langsung kan berat. Bayangin aja sholat setahun jadi sehari ya kalian nggak bisa ngapa-ngapain, nggak jadi sekolah. Ya, udah jelas soal itu ya. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Faslun wa syurutul ijza'il hajari samaniyatun. Nah, ini istinja dengan batu. Walaupun kita nggak melakukan, kita kan udah jarang ini. Ini kan buat orang-orang misalnya tinggal di kampung, di gunungan. Kalau kita di Jakarta hampir nggak pernah lah ya. Istinja pakai batu itu kan udah hampir enggak. Seenggaknya tisu paling. Ya kan? Kalau batu udah hampir enggak. Walaupun begitu tetap kita pelajari. Namanya ilmu harus pelajari. Kita lihat syarat-syarat kita boleh istinja pakai batu. Yang pertama, ayakuna bi salasati ahjarin. Batunya minimal ada 3. Atau kalau cuma 1, batunya gede, punya sisi 3. Misalnya kita pakai sebelahnya belum. Nah, ini sekedar tahu aja karena kalian
dipastikan enggak lah kalau orang Jakarta banyak air banyak ya kan. Nah ini mungkin orang pegunungan. Tapi kalian harus tahu juga bahwa pernah ada terjadi begini ini. Bapak masih ngalami waktu di kampung begitu. Jadi air susah, buang air. Ya mau nggak mau kan? Itu yang pertama, batunya minimal ada 3 atau kalau nggak 3 1 tapi punya sisi lebih dari 1 3 sisinya itu. Kemudian yang kedua, ayunat ko al mahalu, dipakai batu itu bersih. Ada kan yang kita maaf ya BAB tapi itunya kayak permen karet ya. Lah kalau begitu berarti nggak bisa pakai batu, kan nempel itu, kan suka ada gitu kan. Nah, jangan ngomong gitu. Kadang-kadang gitu. Jadi syarat beli pakai batu kalau pakai batu itu bersih. Tapi ternyata pakai batu nggak bersih, berarti nggak bisa pakai batu. Kemudian yang berikutnya wa alla yajifa an-najsu, dan najisnya belum sampai kering. Berarti sebelum buang air batunya disiapin dulu. Jangan sampai ini udah kemana-mana nanti keburu kering. Kalau kering nggak bisa pakai batu. Itu jelas itu ya? Jelas. Yang berikutnya wala yang takina, itu bahasa kita tidak belebetan. Bisa paham ya? Jadi buang air, ini buang air kecil besar sama loh ya. Jadi buang, kan suka ada itu misalnya maaf nih, misalnya lagi mencret dah gitu kan, belebet aja. Nggak bisa pakai batu kalau begitu ya. Atau misalnya buang air kecil timbang angin misalnya, mana-mana kayak gitu ya, nggak bisa pakai batu. Jadi yang bisa pakai batu kalau najisnya itu nggak kemana-mana, nggak melepet kemana-mana. Jadi ada di tempat keluarnya aja. Gitu. Jelas kayak ini ya? Oke, jelas. Kemudian yang berikutnya wala yatra'u alaihi akhar, tidak kena najis lain. Najis lain ini bisa dari luar atau bisa kotoran sendiri yang sudah keluar itu. Misalnya ini, maaf nih, misalnya yaitu tadi ya, misalnya buang air di padang pasir lah gitu, ya kan? Terus udah keluar kita ini, terus pantat kita nyenggol najis kita, nah itu dihitung keluar. Maksudnya dihitung terkena najis lain, walaupun itu najisnya sendiri, tapi kan baru, bukan yang keluar. Jadi udah keluar nyenggol kita. Berarti nggak bisa pakai batu, harus pakai air. Jadi udah ketimpa najis lain, walaupun itu najisnya sendiri, itu sudah nggak bisa pakai batu, harus pakai air. Ini jadi seperti belajar di ngawang-ngawang karena kalian nggak pernah ngalami kan? Nggak apa-apa. Kemudian yang berikutnya wala yujawazu sukata, apa itu sokatahu wa asakatahu. Jadi yang keluar najisnya itu tidak melebihi batasnya. Maksudnya ya tadi hampir sama kayak nggak belepetan kemana-mana tadi ya. Jadi ada di situ aja najisnya. Kalau sudah kemana-mana berarti tidak bisa pakai batu. Batu itu nggak harus batu ya. Bisa batu, bisa kreweng, cilan genteng, cilan bata, tisu, kertas. Yang kering loh ya, yang kering. Atau kayu. Kayu juga harus yang kering. Batu juga harus yang kering. Kalau nggak kering nggak bisa, karena nanti begitu dioles kan bisa basahin kulit kita. Kalau basahin kulit kita itu najis. Kalau najis berarti nggak bersih. Kalau nggak bersih ya nggak bisa berarti. Jadi batunya pun harus kering atau tisu yang kering. Pakai tisu basah nggak boleh. Ya nggak bisa, basah nanti. Nah kalau pakai tisu basah berarti pakai tisu kering. Oke, selanjutnya wala yusibahu ma'un, dan tidak terkena air. Misalnya ini kayak gimana nih? Misalnya enek di sungai, blue, itu ada nyiprat ke atas.
Nggak bisa pakai batu, harus pakai air. Jadi nanti kita kena air, tidak bisa pakai batu lah lagi, harus pakai air. Yang berikutnya, wa antakunal akjaru tohirotan, batunya pun atau tisu, kalau pakai tisu atau yang pengganti batunya harus juga dalam keadaan suci. Kalau nggak suci nggak bisa dipakai. Nah, jelas itu ya, jelas. Kita lanjutkan sedikit lagi, boleh? Boleh. Faslon, karena ini babnya kan kalian udah populer, tinggal nambahin sedikit yang belum paham aja. Faslon furudul wudu'i sitatun. Nah, ini balik lagi ke fardunya wudu. Fardunya wudu itu rukun maksudnya ya. Rukun itu berarti kalau nggak ditinggalkan wudunya tidak sah. Kalau tidak sah ya nggak bisa pakai sholat. Ada berapa? Ada 6. Al awalu an-niyatu. Yang pertama niat. Niat itu yang mana? Ya niat, bukan nawaitunya ya. Kalau nawaitu itu namanya lafadznya nih niat. Nanti di belakang dijelasin. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah asani ghuslul wajhi. Yang kedua membasuh muka. Padahal membasuh muka sama niat itu harusnya bareng, karena niat adanya ada di pas basuh muka. Walaupun bareng tapi yang dihitung pertama niat. Karena kalau nggak niat nanti bubar. Tentunya nggak ada gunanya. Oke, yang berikutnya asalisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Yang ketiga adalah membasuh tangan sampai sikut. Nah, membasuh tangan sampai sikut itu berarti wajib membasuh juga semua yang ada di tangan. Misalnya berewokan, banyak bulunya tangan, atau kukunya panjang-panjang. Berarti rambutnya, kukunya harus kena semua. Nah, berarti kukunya, kalau memang kalian juga melihara kuku nih, kalau nggak dikumin basahan, harus yang bersih. Jangan sampai di bawah-bawah kuku ada kotoran yang menyebabkan air nggak sampai. Jadi membasuh tangan itu berarti wajib juga membasuh apa saja yang ada di tangan, kuku, rambut. Atau misalnya jari kita 5, ternyata kalian punya jari 6 atau 7, wajib dibasuh juga. Atau misalnya apa yang suka kayak jari minggu apa namanya? Nah, ya ada kan orang begitu. Nah, itu wajib dibasuh juga. Wajib dibasuh juga. Kemudian warabi'u, yang keempat, warabi'u ar-rabi'u masku syai'in minar ra'si, mengusap sebagian kepala. Sebagian kepala itu berarti menyangkut rambut. Rambut aja udah cukup, tapi juga rambut yang masih ada di batas kepala, rambutnya panjang, yang diusap ujungnya, kena nggak itu? Nggak kena, jadi harus di batas kepala. Harus kalaupun kena rambut yang masih di batasan ke kepala. Atau yang paling aman ya kalian usut-usut sampai kepala lah. Atau yang lebih aman lagi, basahin tangannya, kemudian sampai begini, sampai itu dulu.